Asep gimana sekarang rasanya? Rasanya agak ringan badan saya. Ini ilmu-ilmu yang dia punya udah luntur belum? Atau masih Matanya nempel? kena peri ya? Matanya kena jeruk nipis ya? Iya, agak perih yang kanan. Makasih Mas Bayu ya. Silahkan Mas Asep. Ilmu-ilmu hitam yang dia punya udah luntur, Roy. Udah luntur sih. Luntur banget, Bay. Iya. Apalagi pakai daun kelor. Lepas ya. Pas. Jangan diulangi lagi, Mas. Iya, Mas Bayu. Sekarang udah nggak ada pengaruh gaibnya lagi. Udah Ini nggak ada berarti pengaruh kita mistis. sita ya? Dan itu minyaknya juga kali. ya? Sita semuanya. Kamu, saya masih belum puas nih dalam mata batin saya ya. Saya ngelihat masih banyak barang-barang almarhum yang di rumah. Dari kuburan itu yang dia Dari kuburan. mesti diapain sama dia. Balikin. Masih belum puas nih, aku masih ganjel. Dia harus balikin nih, kalau nggak dia akan nasibnya sial mulu. Bad luck. Aku kok masih lihat ada cincin ya, kalung sama ada kendi. Kendinya itu isinya macam-macam kayak batu sama ada semacam kayak lempengan-lempengan emas, logam. I don't know ini apa. Betul gitu, Mas? Iya betul yang dikatakan Mas Roy. Masih ada di rumah? Masih ada di rumah. Si ganjel akunya. Kamu harus beresin ini, kalau enggak kamu akan celaka. Iya, Karena Mas udah Bayu. kelamaan. Nanti setelah saya melakukan ini yang dibantu Mas Roy, saya akan pulang saya Pulang, balikin. bersihin Iya, semua, bersihin ada semua, giok. saya buangin. Ada juga yang Giok itu jet ya. Ah, The emerald gitu. batu giok gitu. Batu giok. Ada batu giok, ada batu cincin, ada kalung permata. Ya, itu aja dari saya, Rekiosi. Terima kasih. Terima kasih Mas Asep. Iya. Kameramen Iya. terbaik ya Baik. buat Mas Terima Asep. kasih Mas Bayu Oke, ya. selamat malam. Terima kasih ya. Roy. Pahitnya kehidupan justru akan memberikan pengalaman yang berharga agar kita sadar dan tidak akan kembali mengulangi kesalahan kembali. Dan jangan lupa berbuat karma baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis demi melancarkan pekerjaannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Angga. Selamat malam Mas Angga. Malam. Apa yang mau Mas Angga ceritakan? Ini tentang pekerjaan saya Yaitu yang seorang mandor. mandor. Oke, lalu ada apa dengan pekerjaan Mas Angga? Yang namanya mandor itu kan kadang dapat job, kadang sepi. Dan ketika sepi pun banyak-banyak, mungkin mandor-mandor yang baru banyak saingan lah intinya. Ketika saya tidak dapat job, saya mencoba untuk cari jalan lain yang istilahnya menyimpang lah. Saya ibaratnya untuk ritual-ritual goib itu agar bisa mendapatkan job-job yang Biar lancar gitu biar ya? lancar ini. Ini ritual goibnya di mana? Anda datang ke satu tempat, berguru atau ke dukun? Saya ke seseorang yang dibilang bisa dikatakan dukun, Supranatural. spiritual dukun, ya? supernatural. Ya. Oke, lalu ritual seperti apa yang dilakukan di sana, Mas? Seperti bertapa di gua, di gunung gitu. Setelah melakukan pertapaan itu beneran jadi lancar? Lancar, Oke. Lalu apa tujuannya datang ke sini? tapi memang lancar. Hmm. Di belakang kelancaran itu mereka pun perlahan-lahan menuntut, meminta suatu permintaan ke saya.
tumbal. sejenis tumbal gitu. Minta kaki 2 mintanya. Saya menyanggupi kaki 4. Dalam arti namanya kaki 4 itu kan hewan. Kalau kaki 2 manusia. Kalau kaki 2 manusia, tapi mereka bangsa makhluk-makhluk macam itu minta kaki 2 dan yang masih ada hubungannya sedarah gitu. Terus Anda nggak sanggupi? Saya sanggupi Ditumbalkan. Siapa Mas Angga? semua keluarga saya Semua? satu persatu. Anda menyesal? Tidak. Nggak nyesel. Nggak Terus punya hati ya. Lalu untuk apa datang ke sini ya? Ya itu tadi, semakin hari mereka tuh semakin membebani pikiran saya, membebani badan saya juga. Karena mereka itu istilahnya kelamaan itu mengganggu. Jadi saya datang ke sini, saya mau menantang Roy, karena memang Roy bisa bantu saya untuk menetralisir. Maka saya datang ke sini. Bahasanya menantang ya? Ya, Maksudnya menantang? ya jika Roy bisa, Tapi tujuannya untuk membantu melepaskan semuanya kan? iya. Baik. Mas Angga mudah-mudahan bisa dapat solusinya malam hari ini ya. Iya. Tapi saya minta kalau misalnya minta bantuan selayaknya orang minta bantuan, tidak menantang apalagi bikin kekacauan ya Mas. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Angga terlahir dengan tanggal lahir 24 September 1988 dan nomor rumah 48. Saya merasakan aura negatif yang sangat kuat di tubuh Angga. Hal ini yang mengundang sosok gaib datang dan ingin masuk ke tubuh Angga. Saya melihat ia bermain dengan ilmu hitam untuk kepentingannya. Saat ini adanya sosok yang berusaha meminta dirinya untuk ikut bersamanya. Saya melihat Angga diteror sosok iblis dan banyak arwah-arwah gentayangan mengikutinya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Mas Angga dengan tanggal lahir 24 bulan 9 1988 dan nomor rumah 48. Ya. Sebentar. Saya kan memang orangnya cepat-cepat ya dan to the point. Entah kenapa ya, saya merasa Angga kok kayaknya aura dan energinya itu kayak semacam bikin nggak nyaman gitu ya. Membuat nuansa menjadi lebih dark, lebih gelap gitu. Betul, karena dia datang ke sini tadi tujuannya adalah mau menantang kamu. Oh oke. Katanya Apa? saya ini punya masalah, saya mau menantang Roy emang kalau bisa melepaskan saya dari gangguan makhluk gaib. Karena dia kayak bikin perjanjian, dia adalah seorang mandor, terus supaya memperlancar usahanya datang ke satu tempat untuk ritual segala macam. Tapi ada tumbal yang harus diberikan, yaitu keluarganya sendiri. Sudah habis keluarganya dan tidak menyesal sama sekali, usaha masih lancar. Tapi sekarang pengen lepas karena mungkin nggak tahu benar atau nggak menurut vision kamu. Jangan-jangan Angganya sendiri udah diminta untuk jadi tumbal. Jangan-jangan Angganya sendiri sih diminta jadi tumbal sih udah bener. Memang dari awal macam itu. Awalnya mereka minta saya dan saya pun memberikan ke mereka. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka malah mengingkari. Bukan saya yang mengingkari. Oh, mereka bukan minta nyawa Mas Angga,
saya berikan nyawa pun nyawa saya berikan. Saya tidak bawa keluarga. Tapi yang diambil awalnya. justru keluarga. Iya. Serem sih. Memang awalnya macam itu perjanjiannya, dan mereka menyanggupi, dan ibaratnya saya itu ibaratnya oke, dibikin awal 10 tahun. Setelah 10 tahun saya berjaya, Baru diserahkan nyawanya. jadi istilahnya nanti saya tuh mati itu bukan langsung yang Maha Kuasa yang mengambil. Ibaratnya saya mati mengabdi ke mereka dulu. Mengabdi setan. Iya, ikut ke mereka dalam 10 tahun. Nah, misalkan 10 tahun itu usia saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa, misalkan umur 50 tahun misalkan. Nah, umur 40 tahun saya udah meninggal di bawah mereka. Karena 10 tahunnya kasih mereka. Iya. Nah, Kamu tahu setelah dari mana sih gini-ginian? ya, Kamu kenapa sih tahu gini-ginian, tahu dari mana? karena saya dunia goib itu memang Udah jadi makanan biasa ya? ya, karena saya ibadah hobi. Hobi. Kelihatan sih dari penampilan luarnya, ya kan? Outernya, Iya. turbannya, Mistis banget dari ya. turbannya, dari itunya, mistis sih. Jadi saya bukannya sombong, saya sama makhluk astral begitu, saya tidak takut. Hobi itu kan sesuatu yang kita kerjain, itu bisa menghilangkan stres ya. Bapak, Mas Angga ini kalau melakukan ritual-ritual mistis, jadi hilang gitu beban pikirannya. Tenang, Jadi lebih tenang? aja. Karena ritual saya itu bertapa, meditasi ibaratnya. Di tempat gua misalnya, di gunung, tempat sunyi gitu. Menyatu dengan alam lah. Ya udahlah. Mas Angga, maaf ya, koreksi kalau saya salah. Matanya Mas Angga kok ngeliatin bintang tamu saya terus ya? Betul, saya juga prihatin Salah. itu. Dia dari tadi auranya itu mengganggu. Yang nempel pada badan dia tuh. Ada yang nempel? Kenapa? Ada apa? Sebentar ya, saya boleh? Tapi jangan mencelakai ya. Tidak, aman. Mau diapain? Kak? Kita jagain aman kok. Dia udah janji aman. Gak akan ada apa-apa. Serem ya. Monyong gue nyangkut. Astagfirullahaladzim. Ih. Aduh, mau diapain, Kak? Sosok yang ada di badan saya, sosok itu menyukai sosok yang ada di badan dia. Sosok apa yang ada di badan dia dan sosok apa yang ada di badan Mas Angga? Saya tinggi besar, hitam. Hah? Menyukai yang ada di badan dia itu sejenis peri. Bidadari itu, peri. Masa sih? Terus sekarang Sekarang masih ada? masih ada di situ. Selalu mengikuti. Terus sosok yang ada di Mas Angga sekarang ada di mana? Tadi barusan apa yang dilakuin? Ibaratnya intinya perkenalan lah. Antara goib saya sama yang ada di badan ini. Sudah selesai kan proses perkenalannya? Sudah. Oh, bisa duduk lagi Mas Angga, silakan. Terus masih ada nggak nih, Mas? Masih kemana saja pasti ikut. Kemana saja pasti ikut. Serem amat sih. Roy, Ya? Kenapa? Sorry. apa benar ada sosok gaib yang ngikutin? Ya, maaf. Justru gara-gara Mas Angga gitu, malah kebuka loh gerbang gaibnya. Si Nina. Terus gimana? Tadi sih mestinya nggak usah gitunya. Serem jadinya. Apalagi dengan strangers, dengan orang yang tidak kita kenal. Sih jadi aneh kan. Lagian kakak diem aja sih. Enggak Kenapa sih. nggak ngebilangin? Jadi aman soalnya pergerakan. Soalnya kalau nggak emang takut malah bikin kacauan. Oke, saya minta garam karena aura di sini tuh nggak bagus ya. Kayak aura permusuhan, aura kubu-kubuan, aura apa ya? Iya, ini Untuk apa itu garam? Saya untuk meng-cleansing. untuk cleansing Mas Angga. Mas Angga tenang dulu ya. Enggak, mau sosok tanya saya kamu- dari tadi bisikan saya terus. Ini. Iya, sosoknya tadi yang minta kenalan dengan sosok yang ngejagain Lina juga. Bisikan saya terus. Ini. Sosok saya nggak suka sama Roy ini. Ya udah kalau nggak suka ya buat ya udah gimana. Lagian kalau nggak suka logikanya ya ngapain datang ke sini? Bener.
Dari Sosok pertama. saya nggak suka. Iya, maksudnya saya tahu sosok kamu kan ngikutin tiap hari. Mau ngikutin ke program menembus mata batin. Tapi nggak suka. Ya ngapain datang pertanyaan saya. Iya. Itu realistis tuh. Saya tuh orangnya pakai ini juga otak gitu loh, bukan asal jebret. Kalau nggak misalnya suka, nggak suka dari awal. Kalau orang merasa hebat, kalau masih bisa lepaskan sosok itu dari saya. Mas Angga, sejauh yang saya tahu, apa yang dilakukan Roy itu memang untuk membantu partisipan, bukan untuk menantang. Tujuannya adalah membuat partisipan punya kehidupan yang lebih baik tanpa menggunakan hal mistis. Tapi kelihatannya Mas Angga hanya untuk menantang, untuk cari tahu kekuatan Roy. Udah lah. Ini Bayu nggak usah diladenin. ikut-ikutan lah. Kenapa? Sorry. Mau diladenin atau Iya, ada opsi A ngalah, B nyerang. Iya, yang sama aku masih ada. Ini di Lina gimana? Kamu ngerasa sesuatu nggak? Masih ada yang dirasa di belakangnya? Kayak ada ini sih, kayak panas gitu sih di belakang. Halo. Tuh. Kebuka Kenapa kayak tuh kamu kayak bilang ya. gitu? Ini sekarang apa yang dilakuin Mas Angga? Yo, Mas Angga! Mas Angga! Lin, sini Lin. Lin, sini Lin. Roy. Tuh kan. A ngalah, B lawan. Kalau dia sesombong ini kayaknya emang harus dikasih tahu sih A bahwa lawan,